Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajak untuk menjadi terang, jadi garam bagi orang-orang di sekitar kami. Dan bila garam itu tidak dipakai, maka akan tidak berguna. Mari kita temukan garam-garam yang kita bagikan, yang kita sebarkan, yang kita taburkan kepada kebaikan di sekitar kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama dari Putra Sirah berbicara tentang kebijaksanaan. Nah, salah satu bentuk kebijaksanaan adalah untuk tidak menunda-nunda bertobat. Sekali lagi, saatnya bertobat adalah saat yang penting di zaman ini. Saatnya di mana kita mengubah hati, mindset, pikiran dari yang negatif kepada yang positif. Dari panggilan hidup kita yang semena-mena menjadi panggilan hidup kita yang sungguh-sungguh membagikan ya kebaikan-kebaikan, suatu perubahan. Maka ketika kita bertobat, lihatlah mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, kalau semua itu menyesatkan, maka baiklah kita membuka, baiklah kita bertobat. Itulah bacaan pertama. Dan kedua, bacaan Injil hari ini bicara bahwa perhatikan mata kita. Apa yang kita lihat, yang setiap hari yang membuat kita berdosa, apapun bentuknya, misalnya terlalu banyak main HP. Di telinga kita mendengar, apakah kita mendengar dengan baik, ya, dan pendengaran, dan kemudian mulut kita, hati kita, tangan kita, apakah itu semua berguna dan memberikan bantuan pada orang lain? Mari kita menjadi garam dan temukan garam-garam kecil dalam hidup kita, apapun juga yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Saudara, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ada seorang postulan kami yang mengatakan, kita tidak ada gunanya bila tanpa Tuhan. Dan itu yang membuat dia untuk bisa membagikan apa yang terbaik yang bisa dia bagikan. Semoga kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati Anda semua, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari jadi garam yang bermanfaat, berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Karena dengan demikian maka kita menimbun, menambah ya, ide-ide positif, ya, gagasan-gagasan positif, buah-buah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berbuah untuk mengubah dari yang negatif menjadi positif. Maka ketika kita menerima, mengalami hal-hal negatif, maka dengan cepat kita berubah. Mindset kita berubah. Mindset kita berubah dengan cara apa? Dengan berani bertanya. Ya, berani bertanya, apakah ini baik? Apakah ini berguna? Dan keberanian bertanya itu juga self questioning kita tempatkan dalam apa? Dalam konteks tujuan hidup kita, makna hidup kita. Mari kita terus-menerus bertobat, ya, terus-menerus bertobat dengan mendengarkan apa yang baik, apa yang tidak baik, dan self questioning, bertanya dan bertanya terus-menerus, apakah berguna? Dan kemudian kita tempatkan pertanyaan yang dari yang ide-ide yang tidak berguna, ide-ide yang muncul dari kita yang negatif langsung diubah. Cepat kita mengubah supaya kita dapat dapat mengubah pikiran, karena pikiran mindset yang negatif terus akan membuat kita, tubuh kita, pikiran kita, kehendak kita, tangan kita, kaki kita menjadi jelek. Jadi ubahlah mindset itu terus menjadi positif. Semoga Anda semua dan kita semua berani mengubah pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi positif, dan disitulah kita gunakan kaki, tangan, badan menjadi berkat bagi orang lain. Dari ide yang negatif menjadi positif. Tempatkan itu dalam konteks makna dan tujuan hidup. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua untuk berpikiran positif di atas segala sesuatu. Tuhan berkati Anda, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin.